Pada saat ini Renwang Sengzi berlumuran darah. Dia buru-buru menyegel dua lubang besar di belakang punggungnya dengan Yuan Suci, mundur dengan panik, dan berkata dengan ngeri, "Saudaraku, selamatkan aku. Selamatkan aku." Sueyang Sengzi. Melihat adegan itu, mata Zhou Sheng, Wei Siking dan lainnya melotot. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukan hanya mereka berdua, tetapi banyak orang suci dan putri Guanghan Mansion hampir mati lemas dan pingsan. Kontrasnya terlalu besar. Mereka semua tahu bahwa Qin Chen memang sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Qin Chen akan begitu sangat-sangat kuat. Ini benar-benar tak terduga. Tidak mungkin, Tuan Renwang Sengzi sebenarnya dikalahkan. Ucap banyak penguasa istana kerajaan juga tercengang dan gila. Renwang Sengzi yang memiliki sayap Raja Manusia, sebenarnya lebih kuat dariku. Bahkan Master di awal Sage akhir tidak bisa mengalahkannya dengan mudah. Bagaimana itu bisa dikalahkan oleh Qin Chen seketika? Bagaimana anak ini bisa lebih kuat dari Renwang Sengzi? Bisik putra suci Tianshan Mansion meraung histeris di dalam hatinya. Qin Chen berkata, "Apa kau mau lari? Apa semudah itu? Karena aku di sini, serahkan dirimu pada Ben Shao." Ucap Qin Chen memegang sepasang sayap dengan kuat dengan satu tangan. Sepasang sayap putih terus bergetar di tangannya, mencoba melebarkan sayapnya dan terbang tinggi, tetapi tidak bisa melarikan diri sama sekali. Setelah Renwang Sengzi secara paksa dirobek sayapnya oleh Qin Chen, kekuatannya sangat berkurang, tubuhnya terluka parah, dan roh sucinya berlarian dengan liar. Dihadapkan dengan penangkapan Qin Chen, dia tidak bisa melawan. Melihat itu, putra suci darah akhirnya memulai gerakan. Dengan gerakan tubuhnya, sidik jari besar berwarna darah terbang di udara dan mengecam Qin Chen. Pada saat yang sama, serangkaian bayangan berwarna darah menyelimuti Raja Manusia, dan cedera di punggungnya itu sebenarnya sudah diperbaiki. Oke, aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka ada semut sebesar itu di tim Guanghan Mansion. Biarkan aku melihat gelombang seperti apa yang bisa dibuat oleh semut seperti Anda. Ucap putra suci darah, matanya melebar karena marah. Telapak tangan Dewa Surgawi Qin Chen bergetar ke atas, berubah menjadi kekuatan gaib origin, yang berisi aura menakutkan dari jalan kuno, bertabrakan dengan sidik jari berdarah besar di langit. Jejak tangan besar berdarah langsung terguncang dan menghilang. Qin Chen bergegas keluar dari cahaya berdarah yang pecah, seperti dewa yang turun, dia masih menggenggam sayap raja dengan satu tangan, dan sebuah peradaban baru muncul dari buku asal di dalam tubuhnya, termasuk peradaban api penyucian, dan peradaban Raja Manusia. Banyak peradaban diintegrasikan ke dalam kekuatan Qin Chen dan membombardir putra suci darah. Pada saat yang sama, aura kuno yang menakjubkan melonjak, menghalangi semua ruang di sekitarnya tanpa memberikan putra suci darah kesempatan untuk melarikan diri. Kau bilang aku semut, lihat, Ben Shao bisa membunuhmu hanya dengan satu tangan. Ucap Qin Chen mekar dengan niat membunuh. Dia melanjutkan, karena kata-kata yang baru saja Anda katakan, pemuda ini akan memukuli Anda sampai mati di depan semua orang hari ini. Tegas Qin Chen penuh dengan aura liar dan kuno, seperti dewa dan iblis. Telapak matahari darah. Teriak putra suci darah juga meraung dan memainkan jurus pamungkasnya sendiri. Jejak telapak tangan yang mengerikan naik ke langit dan berubah menjadi langit berwarna darah, dan bertabrakan dengan telapak tangan Qin Chen lagi. Seng Yuan meledak, itu segera memicu angin kencang dan ombak besar, dan dunia menjerit. Qin Chen bersiul panjang. Di bawah gelombang besar, dia tidak mundur tetapi malah bergerak maju. Ketahanan fisik kuno beredar. Di bawah aturan ruang, dia melangkah keluar selangkah demi selangkah, menerobos aliran darah yang tak terhitung jumlahnya, dan langsung muncul di hadapan putra suci darah. Di depannya, pagoda kaca berkilau-kibau dan istana debu awan ungu muncul di atas kepalanya, dan aura api 7 warna turun, mengubah dunia ini menjadi lautan api. Pagoda 7 harta karun, istana Zixiao Dosui. Ucap putra suci darah menyaksikan Qin Chen mendekat,
Dengan pukulan telapak tangannya, energi suci di seluruh tubuhnya ditekan dan menyusut terus-menerus, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan pada saat yang sama, bayangan tebasan berwarna darah muncul di tubuhnya. Dengan rune yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya. Itu jelas merupakan harta suci surgawi. Ini adalah harta surgawi Dewa Darah kuno, tombak bayangan darah. Ucap Zhou Wusheng memadatkan matanya ketika dia melihat ini, dan buru-buru mengingatkan Qin Chen. Ekspresi Qin Chen tidak berubah, dia menangkisnya dengan satu tangan. Mencari kematian? Nak, aku tidak percaya kamu bisa menahan tombak bayangan darahku, mati untukku. Teriak putra suci darah melihat bahwa Qin Chen benar-benar menggunakan tubuhnya untuk menangkis tombak tajamnya. Melihat bahwa Qin Chen begitu ceroboh, dia segera membakar Shen Yuan di tubuhnya untuk melukai Qin Chen secara serius dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Tombak Dewa Darah menyapu, berputar dengan gila, seperti bor listrik yang mencekik dunia, meledakkan cahaya darah bayangan tombak tajam yang menyilaukan. Pukulan ini luar biasa, dan bahkan dapat menembus hukum penguasa tahap akhir. Setiap kali bayangan senjata berbalik, ada suara yang menusuk dan tajam. Suara ini ditransmisikan dan didengar oleh orang lain, menciptakan perasaan tertusuk ke seluruh tubuh. Namun, telapak tangan Qin Chen tiba-tiba menjadi sangat tebal, dan atmosfer kuno yang berat tetap ada. Bayangan senjata bertabrakan dengan kekuatan luar angkasa, meledakkan serangkaian api dan darah, tetapi itu tidak dapat membahayakan Qin Chen. Sebaliknya, itu adalah telapak tangan Qin Chen yang terus mengepak, mengguncang ruang lagi, dan kekuatan kuno jatuh pada bayangan senjata berdarah. Putra suci darah, apakah ini teknik andalanmu? Itu terlalu lemah, kamulah yang semut di depan tuan muda ini. Ucap Qin Chen berkata dengan dingin. Melihat adegan itu, putra suci darah langsung ketakutan dan marah. Tiba-tiba, dia membakar Shen Yuan, dan menanamkan semua kekuatan di tubuhnya ke dalam tombak Dewa Darah. Di antara bayangan senjata, tombak panjang berdarah tiba-tiba bergetar, dan ada raungan di badan senjata. Di sisi lain, mata Qin Chen terbuka tiba-tiba, dan cahaya ilahi ditembakkan darinya. Di telapak tangannya, kekuatan guntur melonjak. Cahaya guntur ini bergabung ke dalam tanda ilahi pembelah langit. Itu bertabrakan dengan tombak bayangan darah, dan ada derit keras di atas badan senjata, itu langsung tenggelam ke dalam tubuh putra suci darah. Di telapak tangannya, darah menyembur langsung, dan tombak bayangan darah di tangannya tidak stabil, dan dia langsung melepaskannya. Begitu teknik tanda ilahi pembelah langit Qin Chen dimunculkan, putra suci darah itu langsung terluka. Putra suci darah terkejut, mengetahui bahwa dia telah bertemu dengan seorang master sejati. Walaupun dia marah, dia lebih baik mundur, bahkan senjata sucinya sendiri tidak berani mengambilnya. Qin Chen berkata, putra suci darah, bukankah kamu mengatakan bahwa pemuda ini adalah seekor semut? Dikabarkan bahwa Anda adalah reinkarnasi dari Dewa Darah kuno. Baru saja Anda berlagak sangat sombong, tetapi sekarang Anda seperti anjing yang terluka. Dewa Darah kuno apa? Saya pikir kamu hanya dewa anjing kuno. Ucap Qin Chen mencibir. Di tubuhnya, cakram giok semesta tiba-tiba menunjukkan hisapan yang mengerikan, dan menjebak tombak bayangan darah, itu tersedot langsung ke lempeng giok alam semesta. Sueyang Shengzi hanya merasakan sakit di benaknya, dan segera kehilangan jejak tombak bayangan darah. Dia tidak bisa menahan ketakutan dan hampir muntah darah. Selama ini, dia tidak pernah menderita kerugian seperti hari ini. Namun, dia tahu di dalam hatinya bahwa dia hanya bisa mundur saat ini, dan kemudian mencari peluang untuk membunuh Qin Chen. Di samping, Renwang Shengzi yang telah pulih segera berteriak, semua putra suci, ayo ambil tindakan bersama untuk membunuh anak ini. Teriak Renwang Shengzi, matanya tertuju pada sepasang sayap Raja Manusia di tangan Qin Chen. Dalam sekejap, sepasang sayap raja di tangan Qin Chen berusaha terbang dengan ganas, seolah-olah itu akan lepas dari tangannya. Ingin mengambil kembali sayapmu,
Oke, aku akan membiarkanmu mengambilnya kembali. Ucap Qin Chen tiba-tiba menjabat tangannya, sayap itu berubah menjadi bilah tajam, dan terbang ke arah Renwang Shengzi seperti kilat. Tidak baik, gumam Renwang Shengzi mundur lagi dan lagi, berusaha menghindarinya, tetapi dia tidak bisa menghindarinya. Tidak baik, gumam Renwang Shengzi mundur lagi dan lagi, dia berusaha menghindarinya, tetapi dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Sepasang sayap ini seperti dua bilah tajam, ditancapkan secara paksa ke dalam tubuh Renwang Shengzi. Dan darahnya menghujani langit. Melihat adegan itu, seorang pria yang kuat dari Renwang Mansion terbang keluar dan menyerang Qin Chen secara brutal. Dia melambaikan tangannya berturut-turut, aura pedang terjalin menjadi formasi besar, dan jatuh lurus ke Qin Chen. Qin Chen merobek ke arah langit dengan satu tangan, dan aura pedangnya tiba-tiba terguncang. Dia melangkah keluar dalam satu langkah dan datang ke pria kuat ini. Dia sekali lagi meninju dengan teknik tinju origin. Pria ini menjerit, tubuhnya meledak dan hancur. Ramuan yang tak terhitung jumlahnya, harta suci, dan kekuatan magis semuanya terbang keluar dari tubuhnya. Qin Chen segera menghisapnya ke piringan giok di tubuhnya. Qin Chen bahkan tidak perlu mengambil inisiatif untuk menyerap esensi pria kuat ini. Piringan giok keberuntungan alam semesta dengan banyak harta sekarang semakin menakutkan. Qin Chen saat ini terlihat seperti dewa kematian. Sial, kenapa kita bertemu dengan orang cabul seperti itu? Gumam putra suci darah, rambutnya berdiri karena marah. Qin Chen berkata, putra suci darah, jangan khawatir, hari ini, Ben Shao akan memukulmu sampai mati di depan semua orang. Ben Shao akan selalu menepati janjinya dan tidak pernah melanggar kata-katanya. Setelah itu, Qin Chen membunuh banyak putra suci, dan menyerap kekuatan mereka. Napas Qin Chen menjadi lebih menakutkan, dia benar-benar seperti dewa pembunuh yang keluar dari api penyucian. Wah, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menang? Kursi ini adalah dewa darah kuno, dan kamulah yang akan mati hari ini. Ucap putra suci darah meraung. Di tubuhnya, kekuatan jiwa tersapu, seperti keberadaan yang menakutkan, secara bertahap bangun dari tubuhnya. Di atas kepalanya, bayangan darah mulai muncul, yang merupakan hantu dewa darah kuno. Ini adalah teknik terlarang dari putra suci darah. Meskipun dia adalah reinkarnasi dari dewa darah kuno, basis kultivasinya saat ini terlalu lemah untuk membawa kekuatan dewa darah kuno, tetapi pada saat ini, dia telah dipaksa oleh Qin Chen ke situasi putus asa ini. Hanya bisa menampilkan teknik terlarang kuno, membuka blokir kekuatan dewa darahnya. Hantu dewa darah dengan tatapan mengerikan, membuka gigi dan cakarnya pada Qin Chen, dan langsung menekannya. Kekuatan magis asal, abadi seperti satu, pedang tertinggi, membunuh iblis. Ucap Qin Chen matanya memadat, dan dia merasakan krisis untuk pertama kalinya, tetapi dia tetap tenang, bahkan sosoknya tetap tidak bergerak. Di bawah kekuatan tubuh kuno Dewa Sunyi, dia tidak takut akan serangan apapun, dan pedang iblis kuno di tangannya muncul. Pedang iblis kuno ini tiba-tiba meledak dengan energi iblis yang mengerikan, menyatu dengan kekuatan magis asli Qin Chen, ditambah dengan niat pedang yang tak terbatas. Semua orang melihat bahwa aura pedang yang menakutkan memotong hantu dewa darah yang mengerikan langsung menjadi dua bagian.